Banyak trader entry breakout tapi malah sering kejebak fake breakout. Padahal breakout itu bisa jadi peluang besar kalau kita tahu kapan harus entry dan kapan harus nunggu. Di seputar market, kita fokus ke edukasi teknikal dan mindset soal trading. Dan di video ini kita akan bahas strategi simple entry breakout. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Konsep dasar breakout. Breakout terjadi saat harga menembus area penting seperti support, resisten, atau trendline. Masalahnya, nggak semua breakout itu valid. Makanya, di video kali ini kita pakai filter sederhana biar nggak asal entry. Misal contoh setup by breakout. Simple. Pertama, pastikan marketnya sedang bullish trennya. Kemudian cari area resisten yang sudah disentuh beberapa kali. Entry buy dilakukan setelah candle itu close di atas resisten, bukan saat harga masih menyentuh area tersebut. Stop loss diletakkan di bawah area resisten yang ditembus. Kemudian, contoh setup sell breakout simple. Kebalikannya, pastikan marketnya sedang bearish. Cari area support yang sudah diuji beberapa kali. Entry sell dilakukan setelah candle close di bawah support. Stop loss diletakkan di atas area support yang ditembus. Nah, kemudian filter wajib biar kita tidak terjebak. Beberapa filter sederhana yang bisa kalian pakai. Yang pertama, candle close, bukan cuman wick. Jadi, candlenya itu harus. Nah, kemudian filter wajib biar kita tidak terjebak. Beberapa filter sederhana yang bisa kalian pakai. Yang pertama, candle close, bukan cuman wick. Jadi, candlenya itu harus break body, bukan cuman wick atau sumbu, teman-teman. Kemudian yang kedua, breakout searah dengan tren. Jadi pastikan ketika breakout itu sudah searah sama trennya, semisal trennya bullish atau bearish. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan entry di market saat ranging atau sideways, teman-teman. Kalau ragu, lebih baik menunggu. Kesalahan pemula biasanya entry saat harga baru menyentuh resisten. Jadi harga itu baru menyentuh, belum breakout, dia sudah entry. Kemudian yang kedua itu FOMO, karena candlenya itu besar. Kemudian yang ketiga nggak pakai stop loss. Dan itu adalah beberapa kesalahan umum trader-trader pemula. Nah, baik kita akan kasih contoh di chart langsung. Baik, kita akan contoh di Euro USD time frame 5 menit, teman-teman. Jika kita melihat di sini ada area support di bawah, teman-teman. Kita tandain area supportnya, kemudian kita akan tandai area resisten atasnya, itu ada di area ini, teman-teman. Kita lihat apakah market ini akan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Jadi ketika nanti semisal katakanlah market ini bergerak untuk menuju ke atas, kita melihat reaksinya apakah dia breakout atau dia melakukan penurunannya untuk melakukan breakout area support bawah ini, teman-teman. So, kita lihat dulu dan kita akan mencari titik entry-nya itu di mana. Apakah teman-teman bisa langsung sell now atau menunggu retracement-nya untuk kembali ke area yang kita tandain ini, teman-teman. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Harga berhasil menembus area resisten, sorry, area support yang kita tandain ini di bawah. Jadi ketika harga sudah break candle ini, teman-teman, break candle merah ini artinya dia sudah menembus area support yang kita tandain garis bawah ini dan sudah ditembus sama body. Artinya ini sudah valid untuk breakout, teman-teman. Dan teman-teman bisa untuk entry position itu di harga ini, teman-teman. Di harga yang kita tandain ini dia sudah break, kemudian dia kembali melakukan retracement-nya ke atas, kita bisa ambil sell-nya di sini, kita pasang stop loss-nya di atas di area sini, kita ukur 1:2 sudah cukup dan teman-teman bisa mendapatkan take profit di situ. Ketika teman-teman langsung take risk untuk mengambil sell now. Tetapi ketika teman-teman sabar, contohnya, ketika harga sudah breakout, contoh, kemudian kita masih sabar, katakanlah teman-teman di sini tidak mendapatkan entry karena ketinggalan, tetapi kita sudah mempunyai zona yang dimana
area support bawah ini berhasil ditembus, jadinya menjadi resisten, teman-teman. Nah, jadi ini bisa jadi potensi kita untuk mencari peluang sell lagi dan kita lihat reaksi harganya dia sudah breakout valid. Oke, kita ketinggalan di sini dan kita tinggal nunggu retracementnya untuk kita ambil sell di area ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat harga bergerak naik ke atas untuk menyentuh area zona resisten karena support sudah ditembus menjadi resisten. Dan kemudian adanya reaksi harga, ada candle rejection di sini. Kita di sini bisa langsung ambil sell now, teman-teman, di rejectionnya ini. Untuk SL-nya kita taruh di atas ini dan take profitnya kita ambil saja 1:2. Karena 1:2 itu sudah cukup, sudah sehat, teman-teman. Atau teman-teman mau 1:3 silahkan, tapi kita ambil 1:2 saja, teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, dan harga itu ke take profit kita. Kenapa pertanyaan sampai 1:2 saja? Kenapa nggak sampai sini? Itu situasional, teman-teman. Tergantung teman-teman. Risk reward teman-teman itu nyamannya itu atau rata-rata yang dipakai itu 1:2 atau 1:3 atau 1:4. Itu bebas. Yang terpenting kita sudah tahu letakan SL kita di mana dan take profit di mana dan entry berdasarkan reason yang jelas dan harus adanya konfirmasi. Dan konfirmasi yang kita pakai ini simple, teman-teman. Kita hanya lihat pola rejectionnya ketika harga masuk ke zona dan ada rejection ini, dia tidak body tapi dia ada rejection wick, sumbu-sumbu. Kita juga bisa lihat di sini, teman-teman. Ini juga dia ada rejection body. Kita bisa entry di area ininya, untuk SL-nya juga bisa di sini. Kemudian kita atur TP-nya itu ya 1:2 atau kita mencari zona-zona yang terdekatnya. Itu adalah contoh pertama pada bearish ya, teman-teman ya. Mari kita akan lihat contoh untuk bullishnya, teman-teman. Time frame M 5 menit. Kita melihat area resisten atas ini sudah ditembus sama body, teman-teman bisa teman-teman lihat. Dan ini area resisten ini menjadi support karena sudah ditembus dan kita bisa mencari setup sorry, bisa mencari setup buy ketika harga itu melakukan retracementnya untuk mengisi area ini. Apakah ada candle konfirmasi rejectionnya? Bila tidak ada, kita bisa skip. Tetapi bila ada, kita bisa mencari setup buy lagi, teman-teman, di area ini. Kita lihat. Dan jika teman-teman lihat di sini, ada area resisten terbarunya. Jadi ini adalah area resistennya dan ini area supportnya. Bisa kita lihat harga sudah menyentuh area zona yang kita tandain. Apakah ada konfirmasi rejectionnya? Nah, teman-teman bisa lihat ada konfirmasi rejectionnya juga diikuti dengan pola candle bullish engulfing. Teman-teman juga bisa entry di area ini, teman-teman. Katakanlah teman-teman dapat di area sini, untuk SL-nya taruhnya di bawah rejectionnya ini, teman-teman. Dan take profitnya kita taruh di atas ini atau kita taruh di 1:2 saja sudah cukup. Kita lihat reaksi harganya. Harga berhasil take profit dan harga sudah menyentuh area resisten yang kita tandai dan menjebol area resistennya. Artinya sudah ada breakout lagi, teman-teman, dan kita bisa cari peluang untuk buy lagi di area breakout yang kita tandai, teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat harga menyentuh area resisten atas ini karena sudah ditembus menjadi support. Harga menyentuh area supportnya dan kemudian ada candle fake out atau manipulasi dan kita bisa lihat ada rejection harga. Kita juga bisa entry buy langsung di area ini, teman-teman, untuk SL-nya di sini. Dan take profit kita pastinya 1:2, katakanlah semisal kita tidak melihat area support di atas atau resisten di atas, sorry. Bisa kita lihat apakah ke take profit, dan harganya ke take profit kita. Itulah contoh candle breakout, contoh setup breakout simple untuk konfirmasi yang bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman melakukan entry position, teman-teman.
Oke, strategi breakout ini memang simple, teman-teman, tapi hasilnya tergantung disiplin dan manajemen resiko masing-masing. Nah, di video selanjutnya kita bakal bahas breakout valid vs fake out breakout, oke, atau fake breakout dengan contoh chart. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sesama trader. Selamat siang, Dem.